oleh jamaah yang lebih tua. Pada saat itu, peristiwa itu sudah dikawinkan 1 tahun, lahirlah seorang anak. Nah, lahir seorang anak. Bisa dijelaskan? Oke. Siap. Mas, bisa dijelaskan Mas untuk korban-korban yang Anda ini sebagai kuasa hukum korban, untuk penanganan mental korban bagaimana Mas? Ya, terima kasih untuk wartawan yang telah hadir, yang bisa membantu kami dalam kasus perkara ini untuk mengawal. Saya terima kasih sekali. Berkaitan untuk korban-korban dalam kasus pencabulan terhadap anak, ini harus ada penanganan serius. Ada penanganan serius secara komprehensif, secara hukum dan secara psikologis sosial. Secara hukum, kita harus mengawal ini karena undang-undang perlindungan anak dan undang-undang tindak pidana kekerasan anak. Pengacara atau advokat itu harus gratis, harus jangan sampai dipungut biaya, harus gratis dari awal perkara untuk laporan sampai ke persidangan. Dan berkaitan dengan psikologis, tentunya dalam hal ini dari Dinsos harus mengawal dari korban agar korban ini tidak trauma, bisa kembali ke sekolahnya. Dan hukum negara kita itu harus bisa mengawal dan bisa menyembunyikan identitas tersebut dari KTP, dari sekolah, dan dari media untuk mengupload atau memberitakan untuk pihak korban nantinya. Mas, untuk mengembalikan mental mereka ini ada pendampingan dari BP atau? Betul sekali, ini harus hadir. Pemerintah berkaitan dengan pendampingan ini secara psikisnya harus dikembalikan dari Dinsos. Seandainya ini ada ancaman-ancaman berkaitan dengan tindak pidana kekerasan di bawah umur, ini LPSK harus bisa hadir untuk menempatkan anak-anak ini secara khusus nantinya. Oke Mas, mungkin ini kan kemarin udah ini ya, tambahan udah tersangka 28 April tapi belum ditahan. Ini dari pihak kuasa hukum sendiri seperti apa menurutnya? Baik, saya terima kasih sekali yang kami hormati Pak Kapolres dan seluruh jajarannya. Saya kuasa hukum dari korban sangat mengapresiasi sekali setinggi-tingginya, karena dalam kasus perkara ini kami ini menanganan ini baru 3 bulan. Berkaitan dengan itu, bahwa perkara ini baru saya tangani, kasat reskrimnya juga baru, kanitnya itu baru, penyidiknya baru. Saya berterima kasih sekali kepada penyidik di Polres Pati, tentunya dalam ini adalah PPA dan Pak Kanit, mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Kapolres juga mengungkap. Ini bisa diungkap secara terang benderang kasus perkara ini. Dikarenakan apa ini? Kasus di Pati ini mencuat. Ini sudah lama, di 2024 sebetulnya, di 2024 juga sudah ada penyidikan. Tapi mandek, kita menghormati sistem atau upaya-upaya hukum, pembuktian-pembuktian, mungkin ada tambahan-tambahan kemarin. Ini yang perlu saya sampaikan, ketika korban banyak, yang kemarin saya sampaikan tentunya masih ada korban. Dalam hal ini adalah korban dari menurut keterangan dari bapak korban atau yang korban, sebetulnya ini ada yang hamil. Yang hamil itu adalah santriwati yang dewasa. Ini menurut kami dugaan yang disampaikan oleh bapak korban dan korban ini dikawinkan oleh jamaah yang lebih tua. Pada saat itu, peristiwa itu sudah dikawinkan 1 tahun, lahirlah seorang anak. Nah, lahir seorang anak, dia diakui, digugat cerai, dikawinkan lagi ke jamaah yang lebih tua. Yang paling mirisnya lagi ini,
dalam pokok perkara ini, dalam aduan yang diterima oleh Polres, mohon maaf ini kalau saya salah ini, itu sebenarnya ada 8. Ada 8 yang 7 itu ditarik oleh yayasan inisial inisial Azhari tadi. Ini langsung saya sebutkan aja, nggak masalah ya, sudah tersangka aja. Nah, ini diberi kedudukan guru di pondok pesantren tersebut. Yang satu ini, yang saya kawal ini, inisial F ini, beliaunya bersikukuh untuk membongkar. Saya juga berapresiasi sekali kepada orang tua untuk membongkar ini terang benderang agar kasus perkara ini tidak ada korban yang lain dan bisa memulihkan psikis anaknya nanti. Mas, tanggapannya sendiri Mas terkait dengan kasus ini sampai saat ini kan pelaku masih belum bisa ditahan oleh pihak kepolisian Mas. Bagaimana tanggapannya sendiri Mas? Baik, saya selaku kuasa hukum ingin menanggapi berkaitan dengan mekanisme tahapan-tahapan penyidikan. Saya menghormati di KUHP. Berkaitan dengan hari ini, sore kemarin konferensi pers. Saya menghormati, tapi saya menekankan kepada Pak Kapolres beserta jajarannya agar kasus ini sudah viral di nasional, sudah dilihat oleh Jakarta, di seluruh Indonesia. Saya mengapresiasi sekali, semoga hari-hari ini, 1 hari ini, 2 hari ini bisa ditahan seorang inisial S tadi, agar bisa dirilis barang buktinya apa, ditunjukkan kepada media, kepada kami juga, biar kita ini pihak korban dan pihak kuasa hukum ini tidak bertanya-tanya, ada kepastian hukum dan senang. Ini loh, korbannya sudah ditahan, agar proses ke depan tidak ada kepastian hukum yang benar. Tentunya dalam hal ini saya sudah mengapresiasi bisa membuka terang benderang perkara ini, karena kepolisian juga baru, semua yang bisa menangani, saya juga baru 3 bulan. Saya menghormati dan mengapresiasi setinggi-tingginya. Dan saya mohon untuk inisial K yang kemarin disampaikan, yang di demo kemarin, itu adalah korban. Anaknya juga korban. Cuma dia takut untuk melaporkan. Berarti dia mendesak pihak kepolisian untuk menahan. Iya. Mendesak agar segera ditahan, agar pihak korban dan kuasa hukum ini bisa terang benderang dan bisa melihat secara fisik bisa ditahan seorang tersangka tersebut. Oke.